Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang sejarah perumusan Pancasila. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah agar peserta didik mampu menyebutkan nama-nama tokoh perumus Pancasila dengan benar. Dan tujuan pembelajaran yang kedua adalah agar peserta didik mampu menjelaskan secara sederhana proses lahirnya Pancasila. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi jika sebuah negara tidak memiliki dasar dan pedoman hidup bersama? Indonesia dijajah lama sekali oleh Belanda dan Jepang. Saat mempersiapkan kemerdekaan, bangsa Indonesia butuh dasar negara yang bisa mempersatukan berbagai suku, agama, dan budaya. Oleh karena itu, dibentuklah BPUPKI pada tahun 1945 untuk merumuskan dasar negara yang kemudian lahir sebagai Pancasila. Pancasila itu falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 dasar. Pancasila itu usulan dari Bapak Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 saat sidang BPUPKI. BPUPKI itu apa ya? Ya, BPUPKI itu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Sidang pertamanya dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945. Ketika itu, para tokoh pahlawan bangsa membahas dasar negara merdeka untuk Indonesia yang akan merdeka. Mereka diantaranya adalah Raji Manwedyo-Diningrat sebagai ketua, Sueroso dan Ichibange Yuseo dari pihak Jepang sebagai wakil ketua. Nah, total anggotanya itu berada 69 orang. Jadi, pada tanggal 29 Mei tahun 1945 sampai 1 Juni 1945 berlangsungnya sidang BPUPKI yang dibuka oleh ketuanya, yaitu Dr. Raji Manwedyo-Diningrat. Setelah 3 hari bersidang, baru pada hari keempat, yakni tanggal 1 Juni 1945, dalam pidatonya, Soekarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara bila Indonesia merdeka. Tanggal 1 Juni ini kemudian dikenal sebagai hari lahir Pancasila dan diperingati setiap tahun. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 ini menyusun Piagam Jakarta. Nah, kali ini siapa lagi Panitia 9? Jadi, Panitia 9 adalah panitia kecil yang dibentuk setelah sidang BPUPKI. Jumlahnya ada 9 orang. Panitia ini diketuai oleh Insinyur Soekarno yang beranggotakan Muhammad Hatta, Ahmad Soebarjo, Muhammad Yamin, Kiai Haji Wajid Hasyim, Abdul Karim Zakir, Abi Kusno, Haji Agus Salim, dan Alexander Andries Marimes. Panitia ini bertugas merumuskan sila-sila Pancasila yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia ini menetapkan Piagam Jakarta. Rumusan Piagam Jakarta inilah yang kemudian dibahas pada tanggal 18 Agustus 1945 dan kemudian dicantumkan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi. Bye-bye. Panitia ini diketuai oleh Insinyur Soekarno yang beranggotakan Muhammad Hatta, Ahmad Soebarjo, Muhammad Yamin, Kiai Haji Wajid Hasyim, Abdul Karim Zakir, Abi Kusno, Haji Agus Salim, dan Alexander Andries Marimes. Panitia ini bertugas merumuskan sila-sila Pancasila yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia ini menetapkan Piagam Jakarta. Rumusan Piagam Jakarta inilah yang kemudian dibahas pada tanggal 18 Agustus 1945 dan kemudian dicantumkan ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi. Bye-bye.